Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi, Python Mania. Ya, tetap semangat hari ini. Oke, kita lanjutkan di khataman Python ya. Kebetulan pada Python ini kita sudah menginjak ke episode yang ke-54. Wow, ya. 54 kita hari ini. Nah, maaf. Ya, 54 ya. 54 kita. Nah, di episode yang ke-54 ini ya tentunya tetap di bukunya karya mahakarya dari Daniel Yiliang ya, yaitu Introduction to Programming Using Python ya, yang mana bukunya tebalnya itu 582 halaman dan alhamdulillah kita sekarang sudah menginjak ke halaman 406 ya, tepatnya di bab yang ke-12 yaitu 12.4 yang kita lanjutkan dari episode sebelumnya, yaitu tentang kelas objek. Baik, kita mulai aja ya. 12.4 the object class, jadi kelas objek ya. Baik, the object class is defined in Python library if no inheritance is specified. When a class is defined, its superclass is object by default. Ya, jadi kelas objek itu didefinisikan dalam pustaka Python ya. Maka jika tidak ada pewarisan yang ditentukan ketika sebuah kelas ini didefinisikan atau dibuat ya, maka superkelasnya adalah objek sebagai default ya. For example, sebagai contoh, the following two class definition are the same. Jadi dua kelas definisi dari dua kelas di bawah ini sama, yaitu kalau pertama kita buat dulu di sini adalah kelas name, nama kelas ya kan. Itu akan sama dengan kelas name object. Jadi sebenarnya kalau dia tidak ada pewarisan, nggak ada superkelasnya, maka superkelasnya itu adalah objek. Baik. The circle class is derived from geometric object and the rectangle class is derived from geometric object. Kelas circle itu diturunkan dari kelas geometric object dan juga kelas rectangle itu diturunkan dari geometric object. The geometric object class is actually derived from object. Jadi sedangkan kelas geometric object sendiri itu secara pasti itu diturunkan ya, actually. Jadi yang sebenarnya ya itu diturunkan dari objek ya, from object. It is important to be familiar with the method provided by object class so that you can use them in your class. Jadi penting untuk mengetahui metode apa yang disediakan oleh kelas objek sehingga Anda dapat menggunakannya di kelas Anda ya. All method defined in object class are special method with two leading underscore and two trailing underscore. Jadi semua metode yang ditentukan dalam kelas objek itu adalah metode khusus dengan dua underscore di depan dan dua underscore di belakang. We discuss four method: new, init, str, eq, ya, other in this section. Jadi kita akan mempelajari 4 metode, yaitu new, init, str, dan eq. Ya, baik. The new method is automatically invoked when a object is constructed. Jadi metode new ini secara otomatis akan dijalankan, ya, dipanggil secara otomatis ketika sebuah objek ini dibuat, ya. This method then invokes the init method to initialize the object. Jadi metode ini ya akan memanggil metode init untuk menginisialisasi suatu objek. Normally, you should only override the init method to initialize the data file defined in the new class. Ya. Biasanya ya Anda hanya perlu menimpa metodenya ini, override ya, dengan menuliskan metode init ya, fungsi init untuk menginisialisasi file data yang ditentukan di kelas baru tadi. The str method return a string description for the object. Jadi metode str ini akan mengembalikan deskripsi string untuk objek tersebut. By default, it return a string consisting of a class name of which the object is an instance and the object memory address in hexadecimal
format. Jadi secara default dia akan mengembalikan string yang terdiri dari nama kelas tempat objek tersebut menjadi instansi dan juga alamat memori objek dalam format hexadesimal. For example, consider the following code for the loan class which was defined in listing 7.8. Loan sama dengan loan 111, Smith ya. Print loan. Baik, misalnya perhatikan kode berikut untuk kelas loan yang didefinisikan dalam listing 7.8. Pinjaman ya atau loan sama dengan loan 111 Smith ya, print pinjaman ya, seperti kode di atas. The code display something like loan object at nil x01b99c10 ya. Ini adalah hexadesimal. This message is not very helpful for informative. Pesan ini nggak terlalu membantu atau informatif, nggak terlalu ya. Usually you should override the str method so that it return a informative description for the object. Jadi biasanya Anda harus menimpalinya dengan menambahkan metode str sehingga mengembalikan deskripsi informatif untuk objek tersebut. For example, the str method in the object class was overridden in the geometric object class in line 18 sampai 20 until 20 in listing 12.1 as follows. Jadi misalnya metode str di kelas objek itu ditimpa di override ya di kelas geometric object pada baris 18 sampai 20 di listing 12.1 sebagai berikut. Ya, maka tutup dengan return color, save color, as field, str self field ya. Jadi ditutup str-nya, diganti dengan. Oke, berikutnya adalah metode EQ order method. Nah, metode EQ, the EQ order method return true if two objects are the same. So x.EQX is true, but x.EQY return false because x and y are two different objects, even though they may have the same contents. Recall that x.EQY is same as x equal y. Ya. Oke, metode EQ order itu akan mengembalikan true jika dua objek sama, yaitu x EQ x adalah true, tetapi x EQ y itu akan mengembalikan false karena x dan y adalah dua objek yang berbeda, meskipun mereka memiliki konten yang sama, isinya sama ya. Ingatlah bahwa x EQ y sama dengan x sama dengan y ya, sama. You can override this method to return true if two objects have the same contents. The EQ method is overridden in many Python built-in classes such as in, float, bool, string, and list return to return true if two objects have the same contents. Ya, Anda dapat mengoverride metode ini untuk mengembalikan true jika dua objek memiliki konten yang sama. Metode EQ ditimpa di banyak kelas bawaan Python seperti int, float, bool, string, and list untuk mengembalikan true jika dua objek memiliki konten yang sama. Oke. Kita lanjut ke 12.5. Yaitu polymorphisme dan dynamic binding. Nah, apa itu dynamic binding? Kita akan belajar di sini. The three pillars of object-oriented programming are encapsulation, inheritance, and polymorphism. Jadi ada 3 pilar dari pemrograman berorientasi objek yang utama ya, pilar utamanya yaitu enkapsulasi, pengkapsulan, inheritance, pewarisan, dan polymorphisme, berubah bentuk ya. You have already learned the first two. Anda telah mempelajarinya yang pertama, yang pertama. This section introduce polymorphisme. Jadi pada bagian ini kita akan mengenalkan polymorphisme. Inheritance relationship enables a subclass to inherit feature from the superclass with additional new features. Jadi hubungan inheritansi ya memungkinkan subclass untuk mewarisi fitur dari superclass. Jelas-jelas ya, dengan fitur baru tambahannya. A subclass is a specialization of its superclass
every instance of a subclass is also an instance of its superclass, but not vice versa. Jadi subclass adalah spesialisasi dari superclass. Maka setiap instansi ya dari subclass juga merupakan instansi dari superclass, tetapi tidak sebaliknya. For example, every circle is a geometric object, but not every geometric object is circle. Betul ya. Misalnya setiap lingkaran adalah objek geometris, tetapi tidak setiap objek geometris adalah lingkaran. Ya. Therefore, you can always pass an instance of a subclass to a parameter of its superclass type. Jadi oleh karena itu Anda selalu dapat meneruskan instansi subclass ke parameter bertipe superclass miliknya. Perhatikan kode di listing 12.5. Consider the code in listing 12.5. Oke, polimorfisme demo ya. Sekali lagi teman-teman jangan lupa diketik ya, latihan ngetik ya, latihan ngetik lah. Biar tahu salah-salahnya di mana. Baik, kita lanjut aja penjelasannya. The display object method line 14 takes a parameter of the geometric object type. Jadi metode display object itu akan mengambil parameter bertipe geometric object ya. You can invoke display object by passing any instance of the geometry object. For example, circle 4, rectangle 1, 3 in line X until 9. Jadi Anda dapat memanggil display object dengan meneruskan instansi apapun dari geometric object. Misalnya circle 4, rectangle 1, 3 di baris 89. A object of a subclass can be used wherever its superclass object is used. Jadi sebuah objek dari subclass dapat digunakan dimanapun objek superclassnya digunakan. This is commonly known as polymorphism, from a Greek word meaning many form. Ini umumnya dikenal sebagai polymorphism. Dari kata Yunani berarti banyak bentuk, many forms. As seen in this example, C is an object of the circle class. Seperti yang terlihat dalam contoh ini, C adalah sebuah objek dari circle. Ini kelas circle. Circle is a subclass of geometric object. Circle merupakan subclass dari geometric object. The STR method is defined in both class. Metode STR didefinisikan di kedua kelas tersebut. So, with the STR method is invoked by G in display object method, line 15, the STR method invoked by G is determined using dynamic binding. Jadi metode STR mana yang dipanggil oleh J dalam metode display object baris 15? Metode STR yang dipanggil oleh J ditentukan menggunakan dynamic binding. Ya, inilah dynamic binding. Dynamic binding works as follows. Suppose an object O is an instance of classes C1, C2, Cn-1, and Cn, where C1 is a subclass of C2. C2 is a subclass of C3, and Cn-1 is a subclass of Cn, as shown in figure 12.2. Ya, dynamic binding bekerja sebagai berikut. Misalkan objek O adalah instansi dari kelas C1, C2, Cn-1, dan Cn, di mana C1 adalah subkelas dari C2, C2 adalah subkelas dari C3, dan Cn-1 adalah subkelas dari Cn, seperti yang ditunjukkan pada gambar 12.2, artinya Cn adalah kelas paling umum. That is, Cn is most generally class, and C1 is the most specific class. Dan C1 adalah kelas paling spesifik. In Python, CS is the object class. If O invokes a method P, ya, jadi di Python Cn itu adalah objek, kelas objek. Ya. If O invokes a method P, Python search the implementation for method P in C1, C2, Cn-1, and Cn in this order. Jadi ketika O menjalankan sebuah metode P, Python akan mencari implementasi untuk metode P di dalam C1, C2, Cn-1 sampai Cn dengan urutan ini until it is found, sampai ditemukan. Once an implementation is found, ketika sebuah implementasi ditemukan, maka the search stop and the first found implementation is invoked. Pencarian dihentikan dan implementasi yang ditemukan pertama kali akan dipanggil. Oke.
Berarti nyarinya dari C1 dulu urutannya. Oke, ini ya dynamic binding demo, langsung aja. Nah, ketika di sini kita akan jelasin apa ini. Since A is an instance of student, the print student method in the student class is invoked for a.print student, line 14, which invokes the student class str method to return student. Jadi karena A adalah instansi dari student, ya, maka metode print student di dalam kelas student itu dipanggil untuk A titik print student baris ke-14. Yang kemudian akan memanggil metode str dari kelas student untuk mengembalikan teks student. No print student method is defined in graduate student. Jadi tidak ada metode print student yang didefinisikan di dalam graduate student. However, since it is defined in the student class and graduate student in a subclass of student, and the print student method in the student class is invoked for b.print student, line 15. Jadi namun karena metode tersebut didefinisikan di dalam kelas student dan graduate student merupakan subclass dari student, maka metode print student di kelas student tetap dipanggil dengan menggunakan b print student baris ke-15. The print student method invoke graduate students str method to display graduate student. Since the object B that invokes print student is graduate student, line 6 and 10. Jadi metode print student kemudian memanggil metode str dari graduate student untuk menampilkan teks graduate student. Karena objek B yang memanggil print student adalah graduate student, baris 6 dan 10. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut di 12.6. Wah, ini masih ada lanjut. 12.6, the instancy function. Yeah, that is, suppose you want to modify the display object function in listing 12.5 to perform the following task. Fungsi is instansi. Misalkan Anda ingin memodifikasi fungsi display object di listing 12.5 ya untuk melakukan tugas berikut. Ya, yaitu yang pertama, display the area and perimeter of geometric object instansi. Menampilkan luas dan keliling dari instansi geometric object. Display a diameter of instansi is a circle and the width and height if the instansi is a rectangle. Jadi menampilkan diameter jika instansinya adalah circle, lingkaran, dan menampilkan lebar dan tinggi jika instansinya adalah rectangle, persegi panjang. Pertanyaannya, how can this be done? You make be tempt to write the function as. Nah, ini bagaimana caranya Anda mungkin tergoda untuk menulis fungsi seperti ini. Display object area is get area, get perimeter, get diameter, get width, get height. Ya, betul. This won't work. However, because not all geometric object instances have the get diameter, get width, and get height method. For example, invoke display circle 5 will cause a runtime error because circle does not have the get width and get height method. And invoking display rectangle 2,3 we will cause a runtime error because rectangle does not have the get diameter method. Namun ini tidak akan berfungsi karena tidak semua instansi dari geometri objek memiliki metode get diameter, get width, dan get height. Sebagai contoh, memanggil display circle 5 itu 5 akan menyebabkan error pada saat runtime. Kenapa? Karena circle tidak memiliki metode get width and get height ya. Dan memanggil display rectangle 2,3 akan menyebabkan error. Kenapa? Saat di runtime karena rectangle tidak memiliki metode get diameter. Oke, bagaimana caranya? Kita lihat ini. You can fix this problem by using Python built-in isInstancy function. This function determines whether an object is an instancy of a class by using the following syntax. IsInstancy object, class name ya. Jadi Anda dapat mengatasi masalah ini dengan menggunakan fungsi built-in Python. Ya, yaitu isInstancy, fungsi isInstancy. Fungsi ini akan menentukan apakah suatu objek adalah instansi dari suatu kelas dengan menggunakan sintaks berikut. Ya,
yaitu is instansi objek, nama kelas ya. For example, is instansi ABC, str return true because ABC is an instancy of str class. But is instansi 12, str 12, str return false because 12 is not an instancy of str class. Sebagai contoh, jika kita tulis is instansi ABC, str, maka dia akan menggunakan true. Hasilnya true. Kenapa? Karena ABC itu adalah instansi dari kelas str. Tetapi ketika kita tulis is instansi 12, str, itu akan mengembalikan false. Because kenapa? Karena 12 itu bukan instansi dari kelas str. Maka menggunakan the is instancy function, you can implement the display object function as shown in listing 12.7. Jadi menggunakan fungsi instansi dapat diimplementasikan dalam fungsi display object seperti ditunjukkan dalam listing 12.7. Ya, jadi seperti ini. Oke. Nah, ini kan pakainya display object. Jika dia instansi dari circle, maka diameternya adalah get diameter. Jika is instansi dari rectangle, maka get width, get height. Ya, seperti itu. Oke, penjelasannya kita lihat. Invoking display object C passes C to G, line 9. G is now an instance of circle, line 18. The program display the circle diameter. Maka memanggil display object C, ya, akan meneruskan C ke G, ya, baris 9. G itu sekarang adalah instansi dari circle, ya. Maka program kemudian akan menampilkan diameter lingkaran. Kemudian invoking display object R passes R to G. Jadi akan meneruskan R ke G, baris ke-11. J is now an instance of rectangle. Jadi G ini akan merupakan instansi. Ya, sekarang menjadi sebuah instansi dari rectangle. Line 20 ya, baris 20. The program display the rectangle width and height. Jadi program kemudian menampilkan lebar dan tinggi persegi panjang. Baris 21 dan 22. Baik, Masya Allah sudah selesai di bab 12.6 ya. Nanti kita lanjut di 12.7. Lah ini sudah mulai studi kasus. Asik ini ya. Jadi kita akan banyak belajar dengan studi-studi kasus. Baik, teman-teman Python Mania, tetap semangat belajar Python, tetap semangat ya. Ketika turun ya yang penting ngoding-ngoding dikit ya. Nanti sambil belajar ini kita kuatkan istiqomah kita ya sampai nanti selesai menghatamkan buku yang luar biasa ini. Baik, sementara itu ya, insya Allah bermanfaat. Ingat ya bahwa Python itu adalah pemrograman yang mudah, simpel, dan menyenangkan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam Python Mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.